kelebihan itulah yang kita optimalkan, kekurangan itu yang kita minimalisir efeknya. Jadi jangan membandingkan dengan yang lain karena itu akan menyakiti hati anak dan akan dikenang selamanya oleh anak bahwa panjenengan pernah ya katakan memojokkan mereka. Terus kemudian ya saya pernah ditanya oleh seorang siswa yang pertanyaan itu singkat sebenarnya, jawabannya pun tidak sulit ya. Cuman menurut saya pertanyaan itu sangat menohok ya. Siswa saya waktu itu IPS ya, dia tanya gini, Pak Tamsir, orang mukmin itu apa mesti rajin? Saya yakin kalian semua bisa jawab ya, mesti rajin. Cuman kemudian kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kalau diri kita ini mengaku mukmin ya, sudah rajinkah kita? Ya, sudah baikkah kita? Ya, rajin ketika kita melakukan ibadah, rajin ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia. Ini yang perlu ya kita perhatikan. Ada satu kalimat yang sebenarnya ya, waktu itu saya mengikuti sebuah pengajian. Kalimatnya sederhana. Hidup ini cuma sekali, sayang kalau tidak bermanfaat. Hidup ini cuma sekali, sayang kalau tidak bermanfaat. Dan hidup ini sangat singkat. Ya, hidup ini sangat singkat. Rugi kalau kita tidak bersegera. Jadi dua kalimat ini silakan untuk senantiasa dipegangi. Berusahalah kita ini punya arti bagi orang lain. Ya. Jangan seperti kata pepatah Arab ya, wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Jadi kalau bisa dimanapun kita berada, cobalah berbuat sesuatu untuk orang lain. Ya. Orang itu kalau hanya berbuat untuk dirinya sendiri, hanya berbuat untuk keluarganya, begitu mati selesai. Tidak ada yang mengingat, tidak ada yang mendoakan. Tapi kalau kita banyak berbuat bagi orang lain di samping kita cukupi kebutuhan keluarga, maka ketika kita meninggal banyak yang mendoakan, banyak yang mengenang. Ya, kita sebenarnya tidak ingin dikenang, tapi kita pengen didoakan. Maka dari itu kalau bisa dengan profesi apapun kalian, pekerjaan kalian cobalah jadikan sebagai media ibadah bagi kalian. Misinya bukan hanya mencari uang dengan pekerjaan itu, tapi misi utamanya memberi manfaat dengan pekerjaan itu. Jadi kalau bisa yang diutamakan itu adalah pengabdiannya ya, bukan imbalan yang kita dapat. Saya pernah mendapat nasihat yang sangat berharga gini ya. Kalau bisa di dunia ini jangan semua perbuatan baik kita upahnya sudah kita ambil. Ya. Kalau bisa jangan semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini upahnya kita ambil sekarang. Ya, sisakan untuk nanti di akhirat. Sisakan untuk nanti di akhirat. Maksudnya bagaimana? Ya. Kalau suatu saat ya kita melakukan ya sesuatu yang menurut kita berat, tapi kemudian imbalan dari finansial kita tidak dapatkan. Kita berharap dapat upah misalnya, tapi kemudian upah tidak kita dapatkan. Ya. Itu jangan merasa percuma yang kita lakukan. Anggap saja itu tabungan akhirat yang nanti kita bisa mengunduhnya di akhirat. Ya. Kita mikirnya gini, di dunia ini yang tidak lama saja ya, kita perlu bekal banyak. Padahal di dunia ini kan masih ada orang tua, masih ada saudara, masih ada teman yang kita kurang apa, kita bisa minta bantuan mereka. Tapi di akhirat nanti kita sendirian ya. Apa yang kita punya adalah apa yang pernah kita tanam di dunia, apa yang pernah kita lakukan di dunia. Kalau semua kebaikan sudah kita ambil upahnya di dunia, ya kita nanti di akhirat akan kekurangan. Kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, tidak bisa mengandalkan puasa kita. Kenapa? Sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima. Tapi justru perbuatan-perbuatan baik kepada sesama manusia ini potensial sekali ya. Kemudian untuk menjadikan ya kekurangan-kekurangan terpenuhi, kesalahan-kesalahan kepada Allah dimaafkan. Mungkin saya pernah sampaikan cerita waktu kalian masih di SMA, ya seorang pelacur yang kemudian diampuni oleh Allah karena menolong seekor anjing. Ya ketika anjing itu kehausan, ya si musafir itu mencari air, ya apa itu si pelacur itu mencarikan air. Ternyata apa yang dilakukan itu sudah cukup menjadi alasan bagi Allah ya untuk memaafkan dosanya kemudian menjadikannya ahli surga. Maka dari itu cobalah dalam hidup kalian ya kalian punya prinsip hidup itu jangan untuk diri sendiri. Jangan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk orang lain ya. Sesuai dengan apa yang kalian bisa, sesuai dengan kapasitas kalian atau amanah yang dibebankan pada kalian. Terus kemudian yang terakhir ya, tentang ibadah. Ada satu hadis yang saya kalau mengingat ini memang termotivasi untuk lebih rajin lagi.
Satu kali Rasul dan para sahabat yaitu lewat sebuah kuburan. Terus kemudian Rasul berhenti sejenak dan bertanya pada para sahabat, "Wahai para sahabat, seandainya ahli kubur ini diberi kesempatan sebentar saja sehingga mereka bisa sholat 2 rakaat, sungguh itu jauh lebih mereka sukai daripada mereka itu diberi harta, seluruh harta yang kamu punya." Ya. Kesempatan untuk melakukan sholat 2 rakaat itu jauh lebih disukai dari seluruh harta yang kalian punya. Padahal hidup ini kan waktu kita hampir tersita ya untuk mengumpulkan harta ya, dengan satu keyakinan harta akan mengangkat ya gengsi kita, mengangkat derajat kita, mengangkat kemuliaan kita, mewujudkan kebahagiaan hidup kita. Kadang-kadang malah justru ibadah terabaikan. Ya, jadi dengan apa yang disampaikan Rasulullah itu, betapa sangat berharganya umur kita, betapa sangat berharganya waktu kita. Maka dari itu, sesibuk apapun kalian bekerja, ya, ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain jangan ditinggalkan. Itu modal utama kita. Jadi kalian harus selalu berpikir ya bahwa hidup ini suatu saat mesti akan berakhir. Kapan berakhirnya kita tidak tahu. Tapi cobalah kita belajar dari datangnya ajal yang dialami oleh teman kita, saudara kita, tetangga kita. Kadang-kadang pagi hari dia masih tertawa bersama kita, siang hari masih makan bersama kita. Kadang sore hari dia sudah harus menghadap Allah. Ya. Jadi memang betapa misterinya kematian ya. Kapan datangnya kita tidak tahu, tapi kita yakin pasti datangnya. Jadilah orang yang selalu bersiap menghadapinya. Dengan apa? Dengan mengumpulkan bekal sebanyak. Sepertinya Pak Tamsir terputus ya, kawan-kawan. Koneksinya mungkin ya Mas. Koneksinya ya, ya. Kita tunggu sebentar ya. Habis ini giliran Mas Tohari ya, Mas. 1 SKS. Oke, ini Pak Tamsir sudah masuk lagi. Maksudnya ganteng nggak ya? Monggo Pak dilanjutkan Pak Tamsir. Ya Mas Gagu. Monggo Pak Tamsir, tadi terputus sebentar sepertinya Pak. Monggo Pak Tamsir. Ini masih mute videonya Pak. Mohon di... Oh ya? Ya, monggo. Sudah, monggo Pak. Silahkan Pak. Halo. Monggo Pak. Ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan hampir selesai ya, bahwa pada prinsipnya cobalah kita berupaya di dua sisi untuk bisa memberi manfaat pada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena pada hakikatnya bahwa kita ini dicipta oleh Allah kan untuk beribadah, dan wujud ibadah kita ada 2 bentuk. Yang pertama ibadah kita saya punya seorang murid ya, mungkin kalian
alumni itu ya, untuk menitipkan untuk disampaikan kepada para yatim piatu dan duafa yang ada di sekitar saya ya. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Jadi setiap bulan itu saya dapat transfer dari dia minta tolong untuk disampaikan kepada yatim piatu duafa yang ada di sekitar saya yang memang perlu dibantu. Ini saya sampaikan pada kalian, ya cobalah kalian juga berupaya bahwa hidup kalian punya arti bagi orang lain. Apalagi kalau kemudian kita merujuk dari surat Al-Ma'un, ya itu kan Allah sarkastis banget ya, kepada mereka yang tidak punya kepedulian, ya, tidak punya perhatian kepada yatim piatu, kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Jadi sampai Allah katakan mendustakan agama. Kalau mendustakan agama itu berarti kan semua amalan ibadahnya dusta ya, mulai dari syahadatnya dusta, sholatnya dusta, puasanya dusta ya. Kalau kita mengabaikan orang-orang yang memang perlu dibantu yang ada di sekitar rumah kita, maka dari itu cobalah ya semampu yang ada pada kalian ya, semampu kalian berbuatlah sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang ya, ibadah makhluk kita belum tentu bisa diandalkan ya untuk menghadapi hisab di hadapan Allah nanti. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain nanti mudah-mudahan justru dengan izin Allah menjadi penyelamat kita. Mungkin ya sementara itu ya mudah-mudahan yang sedikit dan ngalor ngidul ini nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mungkin ada yang perlu kalian tanyakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Tamsir. Kita rasanya seperti di kelas lagi ya. Di kelas diajar oleh guru agama kita gitu. Saya waktu itu diajar oleh Pak Tamsir waktu kelas 2 dan 3 gitu. Mungkin kawan-kawan ada yang ya Pak, mungkin kawan-kawan ada yang sempat diajar beliau, ada yang tidak gitu. Dari ceramah yang singkat tadi, saya menangkap banyak sekali pesan-pesan penting ya Pak Tamsir. Misalnya saya catat Bapak sempat menyinggung bagaimana mendidik atau memperlakukan anak begitu ya Pak. Kemudian juga bagaimana kita menganggap profesi kita saat ini itu adalah ibadah. Kemudian juga Bapak juga menyarankan sesibuk apapun kita, apapun pekerjaan kita, jangan lupakan untuk selalu melakukan sholat gitu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana supaya hidup kita ini memberi manfaat bagi orang lain. Nah, kira-kira itu beberapa poin penting yang saya catat ya Pak Tamsir. Nah, selanjutnya saya kasih kesempatan kawan-kawan untuk barangkali bertanya, boleh apa saja ya, baik terkait sekolah dulu atau apapun gitu, mumpung kita punya ahlinya ya di sini, guru kita gitu, kita bisa belajar gitu. Tapi sebelum ke sana, ini Pak Tamsir, saya dulu ingat sekali waktu di sekolah Bapak kan memberikan semacam diktat gitu ya Pak, buku gitu, buku agama gitu, kertasnya kertas buram gitu, tapi terus terang meskipun kertasnya seperti itu, saya melihat isinya luar biasa Pak, banyak hal-hal penting yang Bapak tulis di sana. Dan ada satu cuplikan ayat yang saya sangat ingat sekali, itu ditulis di situ dan saya menghafalkannya juga di situ gitu Pak. Begini kira-kira, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan gitu. Itu saya betul-betul baca, saya hafalkan dan ya sampai sekarang masih ingat gitu Pak, bahwa kita diminta untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam kesesatan atau kesalahan gitu. Itu saya catat betul Pak. Jadi karena ini Bapak yang mengajarkan, insya Allah ini pahalanya akan mengalir terus Pak bagi panjenengan, insya Allah, amin. Baik, kawan-kawan sekalian, silahkan kalau ada yang, mumpung kita ada waktu, silahkan bertanya ke Pak Tamsir, silahkan. Boleh apa saja. Sambil menunggu kawan-kawan, gini Pak Tamsir, kita itu dengan siswa sekarang kan berbeda generasi ya Pak. Menurut Bapak, apa kira-kira sebenarnya yang membedakan waktu Bapak mengajar kami dulu dengan
mengajar siswa-siswa yang generasinya seperti sekarang gitu Pak. Plus minusnya Iya. barangkali Pak, zaman dulu plusnya apa, minusnya apa, sekarang plusnya apa, minusnya apa. Monggo Pak, silakan Pak. Saya sering sampaikan gini ya, anak sekarang itu di satu sisi beruntung ya, dia mendapat banyak kemudahan. Ya, tapi di sisi lain dia juga apes ya. Karena apa? Karena memang banyak sekali tantangan. Ya. Jadi anak baik zaman sekarang ini jauh lebih sulit dibanding jadi anak pintar. Ya, untuk menjadi anak baik itu jauh lebih sulit dibanding dulu ya. Kalau dulu itu tidak begitu banyak tantangan ya. Zaman saya kecil ya, saya membandingkan zaman saya kecil. Itu tidak ada TV, tidak ada internet. Kita kumpul paling-paling cuma di langgar. Jadi di musola. Jadi untuk nakal itu tidak ada, tidak ada fasilitas untuk nakal ya. Jadi terpaksa baik ya, terpaksa baik. Ya, tapi sekarang itu, Masya Allah tantangannya berat sekali anak-anak sekarang. Ya benar banyak kemudahan yang mereka dapat. Cuman untuk menjadi anak yang baik itu memang perjuangan yang tidak ringan ya. Jadi ini satu hal yang membuat saya katakan anak-anak sekarang itu apes ya. Nah, kalau kemudian membandingkan dengan zaman kalian ya, sebenarnya anak itu kan cermin dari kondisi masyarakat ya. Zaman kalian saya masih bisa merasakan betapa semangat belajar kalian tinggi, terus kemudian ndak wedi kangelan. Di sisi lain ghiroh atau semangat untuk belajar agama itu menurut saya zaman kalian ndak tertandingi. Ya saya masih ingat kalau hari Jumat waktunya SKI gitu ya. Hampir hampir sejumlah kelas anak kelas 1, kelas 2 itu yang katakanlah belajar Iqra sehingga pembimbingnya juga harus sebanyak kelas itu. Tapi sekarang ya kelas 1 sampai kelas ya apa itu kelas 1 tingkat itu ya. Paling-paling cuma satu kelas. Kelas 2 satu tingkat itu yang ikut halakoh kajian cuma satu kelas. Jadi semangat belajar agama itu jauh beda. Tapi anak tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Anak itu kan cerminan dari orang tuanya, cerminan dari masyarakatnya. Jadi anak lebih mementingkan misalnya mengerjakan PR-nya, belajar untuk persiapan ulangannya, dibanding mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler SKI misalnya atau yang lain. Jadi mereka itu berpikirnya anak-anak sekarang itu cenderung agak pragmatis. Jadi mana yang kira-kira mendukung katakanlah dia dalam mencari sekolah itu yang justru banyak mereka kerjakan. Ya bedanya di situ. Jadi apa itu semangatnya, ghirohnya. Bahkan ketika daring ini guru-guru juga banyak yang mengeluh ya. Anak itu ya, jumlahnya enggak sedikit ya. Satu kelas itu kadang-kadang sampai 10 orang itu daring enggak pernah ikut, ulangan enggak ikut, diberitahu iya tapi enggak ada tindak lanjut ya. Jadi tingkat ketaatannya pada guru pun menurun drastis sekali ya, khususnya ketika pembelajaran daring ini. Dan ini yang kemudian teman guru itu sering udoroso, kok ora koyo mbiyen ya, semangatnya bocah belajar iki ora koyo mbiyen. Anak dulu kalau dapat dapat ulangan dapat sedikit gitu kan malu dengan teman-teman. Wah, saiki malah nggih guyon duda-dudane kancane gitu. Jadi bahan gurauan. Ya, inilah ya anu anak-anak sekarang. Jadi beda dengan kalian dulu ya. Saya ndak anu ya objektif saya mengatakan ini ya. Anak-anak dulu itu rasa hormatnya pada guru ya, itu jauh beda. Dulu waktu ya sebelum tahun 20 ya, kalau hari raya, itu sampai hari ke-7 rumah saya itu ramai. Ya, anak-anak yang alumni, anak-anak yang masih sekolah itu ramai. Sekarang enggak seperti dulu, jarang yang datang ke rumah itu. Ya itu kan sebuah gambaran betapa nilai itu sudah bergeser ya. Ya meskipun kalau sekarang fasilitasnya serba lengkap ya di setiap kelas ya ada apa itu LCD-nya ya terus kemudian juga ada yang ber AC
Ya, kalau fasilitas bagus ya, cuman memang dari sisi pembentukan karakter memang ya tidak bisa dipungkiri, dan ini seperti yang katakan Rasul juga ya. Generasi terbaik itu generasi Rasulullah ya, kemudian generasi berikutnya selalu terjadi. Generasi sesudahnya itu kualitasnya menurun dibanding generasi sebelumnya. Mungkin itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tamsir. Memang ini tantangan gitu Pak Tamsir bagi guru dan juga bagi kami orang tua gitu Pak, supaya bisa sama-sama bagaimana mendidik anak-anak kita ini. Gitu nggih Pak nggih. Eh, baik, kawan-kawan sekalian, silahkan mumpung masih ada waktu, mungkin 1-2 pertanyaan kepada Pak Tamsir, silahkan. Boleh nopo mawon nggih Pak? Boleh soal apa saja ini. Kalau saya bisa. Nggih, monggo silahkan. Saya, Pak. Nggih, monggo. Kalau nggak ada yang tanya, saya tunjuk nanti Pak Tamsir nggih. Saya. Silakan Mbak Arina, nggih, monggo Mbak. Ya, assalamualaikum Mbak Tamsir. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. saya tertarik sama tadi yang disampaikan oleh Pak Tamsir bahwa jangan semua kebaikan kita itu jangan minta balasan di dunia, ya. Membayar apa istilahnya? Balasan dunia. Jadi mungkin kita sisakan juga untuk di akhirat. Nah, sebaliknya nih Pak, kalau misalnya hal yang tidak baik, istilahnya gini, bagaimana kita tahu bahwa misalnya kita dapat sesuatu yang tidak baik sekarang gitu ya, hal yang kita temukan, kita mendapatkan yang tidak baik, bagaimana kita itu membedakan atau menyikapi apakah ini hal yang kita terima sekarang, ini hal yang tidak baik, itu adalah balasan dari perbuatan kita dulu yang mungkin kita pernah berbuat tidak baik, kemudian dibalas di dunia sekarang, apakah itu ujian? Karena ada katanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang hal yang tidak baik, musibah atau apa, itu adalah ujian. Kalau kita bisa melampaui ujiannya berarti kita akan naik level gitu ya katanya ya. Nah, itu bagaimana cara membedakannya Pak? Apakah ini bagaimana cara kita menyikapi gitu? Kadang apakah karena memang pernah berbuat tidak baik dulu sehingga dibalas dengan hal yang tidak baik sekarang gitu ya, kita menjumpai sesuatu yang tidak baik, entah itu di pekerjaan, di keluarga atau di lingkungan gitu, ataukah ini ujian dari Allah untuk kita agar kita bisa lebih mendekatkan diri sama Allah? Itu gimana cara menyikapinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Tamsir. Arina, ini ada satu kalimat yang pernah kamu sampaikan, saya masih ingat sampai sekarang. Itu sampean pernah gini ya, waktu itu perpisahan kelas. Ya, waktu perpisahan kelas, kamu ngundang saya, sampean pernah katakan gini, Pak Tamsir, sebelum Pak Tamsir datang, saya itu agama itu malas belajar. Tapi begitu Pak Tamsir ngajar saya, ya, saya itu jadi semangat belajar agama. Ya. Ini kadang-kadang saya sampaikan ke anak-anak juga, ya. Saya berharap bahwa saya menjadi pemicu ya, sehingga kamu belajar lebih banyak. Kalau saya sendiri menyampaikan ilmu ke kalian cuma sedikit, tapi kalau jadi pemicu kemudian kalian rajin belajar, banyak membaca, justru yang kalian dapat lebih banyak. Saya sering sampaikan itu pada anak-anak. Kemudian tentang pertanyaan, apa yang tidak baik pada kita, apakah itu ujian, peringatan, ya, atau mungkin juga hukuman, ya, itu bisa ketiganya, Cuman gini ya, untuk orang yang bersalah itu bisa peringatan, ya. Kemudian untuk orang baik itu bisa ujian, dan kemudian untuk orang yang durhaka dimarahi oleh Allah itu bisa hukuman. Nah, lalu kita bagaimana menyikapinya? Setiap musibah yang menimpa kita itu ya seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Idza sabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, bahwa semua musibah yang menimpa kita itu diketahui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ya. Sehingga dengan keyakinan bahwa apa yang terjadi itu tidak berdiri sendiri, ya, tetapi Allah berkehendak, Allah tahu. Ini agar kita kembali kalau waktu itu kita sedang salah, kita kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kita baik,
Artinya kita tidak merasa baru saja berbuat buruk, ya, tidak mengganggu orang lain, kita tidak melanggar aturan Allah. Tapi kenapa musibah itu terjadi? Ya, ini sebagai ujian kita, seperti sampaikan tadi, ya, kita mau naik level, ya. Ya. Kalau kita merujuk dari apa yang difirmankan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Walanabluwannakum, itu di awal ayat itu Allah menggunakan dua kata penguat. Sungguh benar-benar aku akan uji kalian. Wis enek sungguh ditambahi benar-benar, aku akan uji kalian. Kalian yang dimaksud itu justru bukan orang kafir, bukan orang munafik, tapi orang mukmin. Yang diujikan oleh Allah pada kita apa saja? Yang pertama, bisa minal khauf, kekhawatiran. Ya, semua orang pasti punya kekhawatiran. Khawatir pada dirinya, khawatir pada orang tuanya, khawatir dengan anak-anaknya, pasti punya kekhawatiran. Khawatir dengan suaminya. Ya. Dan kemudian bisa minal khauf wal ju', kelaparan, kadang Allah mengujinya dengan kemiskinan, kemudian berkurangnya harta, berkurangnya meninggalnya orang-orang yang dicintai, itu termasuk ujian-ujian dari Allah. Wabashiri sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, yakni ketika mendapat ujian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, penekanan saya di sini, kalau kita suatu saat menerima perbuatan buruk dari orang, ya, apakah dalam bentuk kata-kata yang menyakiti hati atau perbuatan yang membuat kita rugi, jangan semata-mata dilihat siapa yang berbuat dan kita melihat apa yang dilakukan. Tapi yakinilah itu kehendak Allah. Jadi Allah menguji kita, Allah mentakdirkan kita, ya, dengan ujian itu. Sementara orang yang membuat kita rugi, membuat kita sakit, itu kita posisikan dialah orang yang dipilih Allah untuk mewujudkan takdirnya pada kita. Orang yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan takdirnya pada kita. Jadi tidak terlalu menyalahkan, tidak terlalu marah, tidak terlalu membenci. Sebagai contoh gini, ya, pagi-pagi saya sudah dandan najis, ya, mau ke sekolah. Pakaian saya putih bersih. Ya. Tapi kemudian di jalan, ya, ada orang yang tidak hati-hati, jeglongan, tas udan, banyune nyemprot, klambiku gluduk. Ya. Andaikan orang haram ngono kan misuh. Ya. Tapi ini takdir Allah. Artinya, ya, Allah mentakdirkan bahwa saya di tempat itu, jam itu mesti terkena air kotor. Ya, tentang siapa yang kemudian menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan takdirnya, itu terserah Allah siapa yang dipilih. Ya, sehingga kalau Allah sudah mentakdirkan, andaikan bukan orang itu yang dipilih, mesti ada orang lain yang menggantikan, karena memang sudah ditakdirkan Allah. Ya, dari titik itu kita tidak usah membenci orang yang merugikan kita, tidak usah dendam pada orang yang menyakiti kita. Kemudian, kalau baru berbuat salah, kemudian kita mendapat keburukan, ada satu hadis katakan gini, ketika seseorang muslim berbuat buruk, dan keburukan itu kemudian menimbulkan, ya, hukuman terhadap dirinya, maka hukuman itu bisa menjadi kafarot, ya, bisa menjadi kafarot dari dosanya nanti di akhirat. Misalnya orang mencuri, akhirnya dihukum. Ya, hukuman itu bisa menjadi kafarot, ya, penebus dari hukuman yang ada di akhirat nanti. Maka dari sisi ini, ya, ketika kita merasa baru berbuat buruk pada orang, terus kemudian kita menerima keburukan juga, ya mungkin ini hukuman dari Allah. Tapi kita berharap mudah-mudahan hukuman di dunia ini nanti menghilangkan hukuman di akhirat. Dan inilah yang lebih disukai oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab katanya, daripada dihukum di akhirat, saya ingin kesalahan saya di dunia dihukum oleh Allah di dunia. Karena kalau hukuman dunia, waktunya singkat, juga tidak terlalu sakit. Nah, kalau kemudian yang terakhir kemungkinannya kita orang baik, ada satu hadis mengatakan gini, Allah itu kalau mencintai seorang hambanya, maka dia justru akan banyak mengujinya. Harapan Allah, ya, harapan Allah, ketika orang yang dicintai itu sabar menjalani ujian-ujian itu, nanti dia meninggalkan dunia ini tanpa dosa, sehingga di akhirat nanti tinggal istirahatnya.
Jadi kemungkinan yang terakhir inilah yang kita harap. Jadi jangan harap bahwa orang baik itu justru akan dijauhkan dari ujian. Justru makin banyak ujian. Bahkan ada hadis mengatakan gini, ujian Allah itu setingkat dengan kadar keimanannya. Makin baik imannya, makin besar ujiannya. Makanya kata Rasul, ujian paling berat itu adalah ujian para nabi. Karena nabi itu iman terbaik. Ya, iman terbaik dari orang-orang yang hidup dengan Nabi pada zamannya. Ya, dia orang yang terbaik imannya. Makanya hukuman apa itu ujiannya paling berat. Ya, dari sisi inilah maka janganlah suka mengeluh ketika diuji oleh Allah. Ya, kita tawakal, Allah menyayangi kita. Tidak juga jangan suka menyalahkan orang yang menjadi sebab kita rugi misalnya. Tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengendaki. Ya, paribasane semut ra bakal nyakot lek Gusti Allah ora ngersani. Gitu ya Rin ya. Ya, terima kasih. Matur suwun Pak Tamsir. Oke, terima kasih Pak Tamsir. Mudah-mudahan menjawab yang Mbak Rina tanyakan ya. Ini kalau mendengar Pak Tamsir seperti itu kita ingat seperti di kelas betul Pak. Jadi rasanya seperti sekolah lagi gitu Bapak kasih kuliah ini. Baik, kawan-kawan, apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada silahkan. Kalau tidak ada, kita mohon Pak Tamsir berkenan untuk mendoakan kita semua, Pak Tamsir. Mana kawan-kawan? Kalau nggak ada, kita kasih kesempatan kepada Pak Tamsir. Monggo Pak, kita mohon doa dari Bapak Pak. Silakan Pak. Ya, kita sama mohon pada Allah ya agar kalian bersama anak, istri, suami dan anak-anak kalian ya Allah senantiasa merahmati kita semua, saya dan kalian. Di dunia ini yang sangat singkat ini Allah mudah-mudahan membimbing kita ya menjadi hambanya yang bertakwa, kita menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua, menjadi warga masyarakat yang bermanfaat ya bagi mereka. Kita berharap istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam Islam, dan kita berharap nanti ketika Allah memanggil kita untuk menghadap, mudah-mudahan semua kita dipanggil Allah dalam keadaan khotimah. Ya Allah memuliakan kita di dunia. Dan mudah-mudahan Allah juga memuliakan kita di akhirat. Lihadil hajat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa jalana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigharan. Rabbana dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa jalana min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'a wa arinal batila batila farzuqna ijtinaba. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Tamsir, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi sampai siang hari ini. Saya atas nama kawan-kawan sekali lagi menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberkahi selalu oleh Allah SWT. Juga kami mohon kami semua didoakan agar senantiasa diberikan kesehatan juga dan diberi keberkahan dari Allah. Gitu ya Pak, terima kasih buat semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya persilakan kalau Pak Tamsir ingin melakukan aktivitas lain, monggo Pak. Kami kawan-kawan di
angkatan ini ingin ngobrol-ngobrol bebas Pak setelah ini Pak, kira-kira gitu. Foto bareng dulu. Ya, kita jarang ketemu Pak, bahkan banyak yang sejak lulus SMA tidak pernah ketemu Pak Tamsir gitu Pak. Begitu, Monggo Pak, sekali lagi terima kasih banyak. Saya juga terima kasih kalian beri kesempatan untuk bertemu dengan kalian semua. Ya, saya merasa tersanjung lah, saya berbahagia ya bisa bertemu dengan kalian. Doa saya selalu mudah-mudahan Allah melindungi kalian, menjaga kalian. Kalian ya dimudahkan, dilancarkan dalam usaha, ya dimudahkan ya hidup kalian, dan mudah-mudahan kalian istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah. Ya. Amin. Saja, kita pamit. Tunggu bila itu hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf ya Pak, lahir batin. Maaf lahir batin. Lain waktu komunikasi kembali Pak. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat.